Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi di tahun baru ini tanggal 1 Januari 2022. Semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, serta di tahun ini juga semoga rezeki kita melimpah, kesehatannya barokah, serta mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini di tahun baru ini, kami dari Ainun Media ingin kembali berbagi bersama Bapak Ibu guru bagaimana menghitung sendiri penilaian atau angka kredit tahunan Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu guru ini bisa memperkirakan nanti apakah sudah waktunya naik tingkat atau belum ke jenjang berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan mungkin menunggu bantuan dari teman atau minta jasa dari orang yang sudah terbiasa menghitung pak. Tetapi Bapak Ibu guru bisa menghitung sendiri kira-kira saya bisa naik pangkatnya kapan ya. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mulai menghitung angka kredit kita dalam 1 tahun, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah seperti ini. Dalam kenaikan pangkat atau usulan kenaikan pangkat bagi guru, tentu kita sudah mengenal namanya jenjang jabatan fungsional. Jadi dari golongan 3A, 3B, kemudian 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Golongan 3A akan naik tingkat atau akan mengusulkan ke kenaikan pangkatnya ke 3B. Maka kebutuhan angka kredit kumulatifnya adalah 50. Ini adalah kebutuhan angka kredit yang harus dipenuhi. Ketika angka kredit ini terpenuhi, maka Bapak Ibu guru bisa diusulkan ke jenjang jabatan setingkat di atasnya. Tetapi yang harus diingat, meskipun 50 ini terpenuhi, tetapi ada kewajiban yang harus juga dipenuhi, yaitu 3 PD. PD itu apa? 3 PD artinya 3 pengembangan diri yang diperoleh dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi seperti pelatihan diklat, kemudian fintech ini bisa digunakan. Dan juga Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk membuat sebuah publikasi ilmiah seperti membuat karya tulis. Ini masuk ke unsur KPKB, yaitu peningkatan kinerja berkelanjutan ya, pengembangan kinerja berkelanjutan. Kemudian AKP-nya di sini itu juga ada kebutuhannya 5. Kemudian ketika dari golongan 3B akan naik tingkat ke golongan 3C, dari sini akan ke sini, maka Bapak Ibu sama, AKK-nya membutuhkan 50. Tetapi yang membedakan dengan golongan atasnya tadi adalah Bapak Ibu ada kewajiban sebesar 4 angka kredit, di mana 4 angka kredit ini diambil dari subunsur pengembangan diri 3, kemudian 4 dari publikasi ilmiah. 4 ini dari mana saja? Boleh membuat sebuah PTK atau penelitian, kemudian boleh juga Bapak Ibu membuat namanya adalah best practice. Boleh juga Bapak Ibu membuat namanya adalah karya inovasi. Nanti kita akan jelaskan lebih detail pada video berikutnya bagaimana cara mendapatkan nilai dari publikasi ilmiah tanpa TMS, tanpa remedi, tanpa BTL. Nanti Bapak Ibu akan kami jelaskan. Tetapi di sini AKP-nya masih tetap 5. Misal Bapak Ibu dari golongan 3D ke 4A, maka seperti ini, 3D ke 4A. Angka kredit kumulatifnya sudah berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membutuhkan angka kredit kumulatif itu sudah berbeda. Kalau dari 3B ke 3C butuh 50, 3C ke 3D butuh 100, 3D 4A sama butuh 100 AKK. Jadi ini baca seperti ini ya, ini ke sini seret ya. Kemudian PD-nya membutuhkan 4. Lah, 8 ini dari publikasi ilmiah, sedangkan penunjangnya 10. Nah, itu adalah dasarnya terlebih dahulu. Sekarang bagaimana kalau kita menghitungnya? Untuk menghitung angka kredit 1 tahun kita menggunakan rumus seperti ini. Anggap saja Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai PKG dari atasannya. Nanti bisa ketemu baik, sangat baik, atau cukup ya. Kemudian rumusnya adalah ini. Angka kredit kumulatif dikurangi angka PKB dari kinerja berkelanjutan, kemudian dari unsur penunjangnya dikurangkan juga, dikali jam mengajar kita per jam wajibnya sudah ditentukan, dikali nilai PKG kita, kemudian dibagi 4.
Terus bagaimana cara hitungnya? Ini anggap aja Bapak Ibu rata-rata kita ambil baik ya, kita anggap aja 100%. Jadi kita ambilnya NPK-nya itu 100%. Kemudian kita coba akan di sini. Saya sendiri adalah seorang guru golongan 3B. Berarti saya akan naik ke golongan 3C. Kalau 3B, maka angka kredit kumulatifnya tadi yang kita lihat dari tabel pertama adalah 50 seperti ini. Kemudian dikurangkan AKPKB-nya, yaitu saya membutuhkan AKPKB-nya yaitu sebanyak tadi 3 ditambah 4, berarti butuh 7 ya. 3 dari PD, 4 dari populasi ilmiah, dikurang lagi dari AKP. AKP-nya tadi adalah 10%-nya dari 50 yaitu 5. Seperti ini. Kemudian dikalikan jam mengajar kita karena saya itu 24 kewajibannya. Kemudian jamnya saya juga 24, maka sama 24. Seperti ini. Kita tulis, maaf ini jelek. Dikali NPK-nya, saya PKG-nya kita anggap 100. Maka dibagi 100%. Maaf, dikali 100%. 100% seperti ini ya. Sudah. Kemudian hasilnya dibagi 4. Maka ketemu angka kredit kumulatif saya dalam 1 tahun. Untuk angka kreditnya ya, jadi adalah 9,5. 9,5 ini adalah angka kredit saya selama 1 tahun. Kalau saya baik terus ini ya, jadi artinya baik terus, maka saya butuh berapa angka kredit agar bisa menuju jenjang berikutnya. Nah, caranya seperti ini. Kalau 1 tahun 9,5, padahal kita membutuhkannya adalah 50. Kita anggap aja kita baik terus selama 4 tahun. Maka kalau kita kali 9,5 kali 4, maka 0 kali 5 itu adalah 20. Kita tulis 0, simpan 2. 9 kali 4, 36. 36 ditambah 2, 38. Ini koma. Ini, berarti angka kredit saya adalah 38. 38 ini 4 tahun. Padahal kita kebutuhannya KK-nya ada 50. Berarti kita nggak bisa 4 tahun tingkatnya. Maka kita harus paling tidak 5 tahun. Jadi 9,5 kita kalikan 5 tahun seperti ini. Maka ini kita lihat 5, ini 2 simpanannya. Kemudian 45 tambah 2, 47,5. Oh, ini 47,5 adalah angka kredit saya dalam 5 tahun. Apakah bisa naik tingkat? Bisa. Kenapa? Ini tadi belum ditambahkan dengan yang sertifikat tadi. Belum ditambahkan dengan sertifikat kita. Diklat kita, misalkan diklat kita ada 3, maka kita tambahkan 3. Kemudian kita buat PTK nilainya 4, maka kita tambahkan 4. Maka di sini nilainya sudah berubah. 5, kemudian ini adalah 4, ini adalah 1. 54,5. Jadi saya bisa naik pangkat saya itu adalah 5 tahun dengan 3 PD, kemudian dengan ini adalah 4 PI, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan kapan waktunya mengusulkan kenaikan pangkat. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, silakan Bapak Ibu cari aja di Google. Nanti di sini langsung sudah ada tabelnya biasanya. Jadi 1 tahun ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan PKG dari dari atasannya misalkan sangat baik, amat baik, maka 11,87. Kalau baik 9,5. Ini asumsi untuk golongan 3B ya ini. Jadi golongan 3B. Kalau Bapak Ibu golongan 3C bisa gunakan rumus yang ini tadi, bisa dihitung sendiri. Kalau Bapak Ibu terlalu repot, sibuk, silakan ketik aja di Google, nanti otomatis akan keluar. Jadi Bapak Ibu kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu takut. Jadi sebenarnya cukup mudah kok untuk menentukan apakah Bapak Ibu bisa naik tingkat atau enggak. Jadi nanti untuk unsur-unsur publikasi ilmiah yang menjadi momok Bapak Ibu akan kami bahas di video berikutnya. Dijamin Bapak Ibu nanti bisa membuat publikasi ilmiah sendiri. Gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Semoga di tahun 2002 ini karir Bapak Ibu lebih meningkat dan juga prestasi akan lebih baik lagi. Yang utama adalah sehat. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.